Shalom semuanya. Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Bennego Lahengko. Saya saat ini berdomisili di Jawa Timur dan tepatnya saya tinggal di kota Kediri. Dan saat ini saya juga pelayanan di kota Kediri juga pastinya. Puji Tuhan. Selamat datang kembali di channel YouTube Mahanaim dalam program spesialnya Open Mic with Mahanaim Pastor. Puji Tuhan. Pada saat ini saya dipercayakan untuk membawakan satu renungan agar supaya sama-sama kita bisa mendengarkan dan belajar sama-sama. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kitab Roma 12 ayatnya yang pertama. Saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Pada saat ini tema yang saya angkat adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Puji Tuhan. Kita sudah membaca kitab Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Di situ dijelaskan tentang ibadah yang sejati. Apa sih ibadah yang sejati? Nah teman-teman, ibadah sejati adalah kalau kita belajar sedikit tentang bahasanya, kata sejati di sini dipakai suatu kata yang lain atau memiliki arti yang lain, yaitu logika. Artinya suatu hal yang masuk akal. Artinya begini, ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang masuk akal. Sama-sama, ibadah yang masuk akal. Puji Tuhan. Jadi ingat, ibadah yang masuk akal. Nah, jadi kebanyakan orang-orang hari ini, betapa banyak orang-orang hari ini ketika datang ke hadirat Tuhan tidak masuk akal, tidak mempergunakan kesempatan ketika datang beribadah kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada yang datang di hadirat Tuhan tidak dengan masuk akal, sembarangan, sembrono. Nah, pengertian dari kata ibadah yang sejati adalah ibadah yang masuk akal. Jadi kalau selama ini kita datang kepada Tuhan dengan sembarangan, artinya kita lagi tidak masuk akal. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang masuk akal dalam pengertian bahasa katanya. Nah, puji Tuhan, dalam kitab Roma menjelaskan ibadah yang sejati itu adalah ibadah ketika saudara dan saya mempersembahkan tubuh ini. Artinya ketika kita datang kepada Tuhan, kita mempersembahkan tubuh ini sebagai ibadah kita yang sejati. Artinya seperti ini, ibadah sejati kita adalah ketika kita mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan. Ketika kita mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan. Haleluya. Nah, ibadah yang sejati dijelaskan dalam kitab Roma ini adalah ketika kita mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan. Saya mau ajak teman-teman siapapun yang mendengar, ketika kita datang kepada Tuhan, berilah yang terbaik kepada Tuhan. Berikan tubuh ini yang terbaik bagi Tuhan. Ketika engkau datang beribadah, bawalah tubuhmu ini dengan masuk akal. Haleluya. Pengertiannya yang sangat unik dan sangat menarik buat saya pribadi. Karena ketika kita datang beribadah, kita harus membawa tubuh kita yang masuk akal. Nah, yang kita mau pelajari hari ini adalah ketika kita sudah membawa tubuh ini kepada Tuhan, pastinya yang masuk akal. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan selain kita membawa tubuh ini. Selain kita membawa persembahan tubuh ini kepada Tuhan, kita akan belajar 3 hal tentang ibadah yang sejati, mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan. Yang pertama,
yang harus kita perhatikan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Kita harus membawa tubuh ini, tubuh yang hidup. Alkitab menjelaskan kita harus membawa tubuh yang hidup. Yang pertama, tubuh yang hidup. Berapa banyak orang-orang hari ini ketika datang beribadah, sebelum datang beribadah, dia mengatakan setengah mati hidupnya, teramat susah. Bahkan kalau orang Sulawesi bilang, orang Manado bilang, so setengah mati. Nah, Alkitab jelaskan seperti ini. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup, bukan setengah mati. Jadi mari ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bawa hidupmu, bawa tubuhmu yang masih hidup, jangan yang mati. Tuhan tidak suka dengan hal itu. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan, selain kita datang kepada Tuhan, membawa tubuh ini, mempersembahkan tubuh ini, kita harus memperhatikan bahwa kita harus membawa tubuh kita yang hidup kepada Tuhan. Artinya tubuh ini sepenuhnya buat Tuhan. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, dia membawa anaknya yang hidup. Kalau kita lihat dalam konteks perjanjian lama, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, ibadah sejati kita ketika kita mempersembahkan tubuh ini. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah tubuh yang kudus. Tubuh yang kudus. Nah, menarik yang saya mau jelaskan pada saat ini adalah tubuh yang kudus. Nah, Alkitab selalu pasti mendorong kita untuk belajar hidup kudus. Yesus pun mengajar kita untuk hidup kudus. Tetapi yang menariknya, saya mau ajak teman-teman untuk lebih lagi berpikir. Hidup kudus pasti. Ketika kita terima Yesus, percaya Yesus, kita harus hidup kudus pastinya. Nah, tetapi yang menarik adalah kata kudus. Kalau kita melihat sedikit dari perjanjian lama, kata kudus ini ketika Musa menggunakan kata ini, dia memisahkan bangsa Israel yang taat dan yang tidak taat. Artinya begini, kata kudus sering dipakai untuk hal memisahkan, suatu hal yang harus dibedakan. Jadi kata kudus saya beri arti adalah ketika sesuatu dibedakan. Nah, apa hubungannya dengan beribadah? Apa hubungannya dengan ibadah sejati kita? Nah, seperti saya katakan tadi, hidup kudus pasti. Nah, pengertian yang lain saya mau ajak kita adalah ketika kita datang kepada Tuhan, kita memisahkan keinginan kita ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita datang beribadah, kita melepaskan keinginan kita. Apa keinginan kita? Diberkati pastinya. Apa keinginan kita? Dipulihkan. Apa keinginan kita? Ditolong oleh Tuhan, diberikan mujizat oleh Tuhan. Haleluya. Tetapi Alkitab katakan kudus, pisahkan. Jangan disamakan. Jangan dicampurkan. Nanti sudah tidak kudus pastinya. Nah, artinya begini teman-teman. Siapapun yang menonton channel ini, kita belajar satu hal. Ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita pisahkan keinginan, kehendak kita, kemauan kita, apapun yang menjadi hal yang harusnya kita dapatkan, kita pisahkan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita memisahkan hal-hal yang duniawi. Mungkin engkau datang beribadah dalam masalah. Ketika engkau datang beribadah, engkau dalam tekanan.
Tapi Tuhan katakan pisahkan itu. Apa sih tujuan kita datang beribadah? Tujuan kita datang beribadah bukan mencari berkat, bukan mencari pertolongan, bukan untuk keluargamu dipulihkan. No. Kita datang beribadah, kita datang untuk mempermuliakan Dia. Berterima kasih untuk berkat Tuhan. Berterima kasih untuk apa yang Dia lakukan dalam hidup kita. Amin. Jadi yang saya mau ajak kita pada saat ini adalah mari kita pisahkan keinginan kita ketika kita datang beribadah. Lupakan yang lain dulu. Apapun itu, kalau engkau masih muda, lupakan dulu masalah pacarmu. Kalau engkau mungkin yang mendengarkan channel ini, yang sudah berkeluarga, pisahkan dulu masalah keluargamu. Haleluya. Datang beribadah kepada Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan, dan pisahkan keinginan. Permuliakan Dia ketika kita datang beribadah. Haleluya. Yang ketiga, ya hal yang harus kita perhatikan ketika kita ibadah sejati kita mempersembahkan tubuh kita ini, yaitu adalah tubuh yang berkenan. Tubuh yang berkenan. Teman-teman ingat cerita tentang Abraham. Teman-teman mengingat cerita tentang Kain dan Habel. Apa yang mereka lakukan? Mereka mempersembahkan persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Mereka mempersembahkan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Cerita tentang Abraham dan anaknya yang Ishak. Abraham mempersembahkan anaknya. Kalau kita melihat, kita membaca Alkitab, itu anaknya yang ditunggu-tunggu. Sudah lama dia tunggu, tapi ketika Tuhan bilang persembahkan, dia mempersembahkan yang baik kepada Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau. Sama seperti Kain dan Habel. Habel mempersembahkan yang baik bagi Tuhan. Persembahannya berkenan di hadapan Tuhan. Artinya begini, ketika engkau berkata ibadah sejatiku adalah mempersembahkan tubuh ini, tapi kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan katakan no, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau mungkin pelayanan, biasa pelayanan, tetapi kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan katakan no, tidak seperti yang Dia inginkan. Kita persiapkan dengan baik. Persiapkan dengan baik ketika kita dipercayakan untuk pelayanan. Ketika kita mau datang beribadah, kita persiapkan. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik. Kita memberikan suatu persembahan tubuh ini yang berkenan bagi Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas persembahan. Haleluya. Jadi teman-teman yang diberkati Tuhan, dalam 3 hal ini yang harus kita perhatikan dalam hal kita ibadah. Ibadah yang masuk akal pastinya. Kalau tidak masuk akal, berarti ada yang salah dalam ibadah kita. Kita sudah beribadah yang baik kepada Tuhan. Kita sudah membawa tubuh kita, tapi tidak masuk akal. Contoh kita membawa persembahan yang tidak masuk akal, tidak berkenan, itu tidak masuk akal. Contoh kita mempersembahkan tubuh yang tidak kudus, kita masih membawa masalah-masalah kita, Tuhan bilang itu tidak masuk akal. Haleluya. Jadi mari ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan, memberikan ibadah yang sejati kepada Tuhan, ibadah yang masuk akal, memberikan tubuh ini kepada Tuhan, kita memperhatikan 3 hal ini. Kita memperhatikan 3 hal ini agar supaya ibadah kita menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang masuk akal kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dengan firman Tuhan pada saat ini, kita sama-sama bisa belajar betapa pentingnya kita harus beribadah kepada Tuhan. Harus masuk akal, salah satunya.
Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam Mahanaim.